Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Sahabat Al-Shifa, saya Hansa Amira, senang kembali bisa menemani di siang hari ini dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Insya Allah 1 jam ke depan, Hansa akan menemani sahabat Al-Shifa semuanya, tentunya dengan bincang-bincang bersama narasumber yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Sahabat Al-Shifa boleh bergabung untuk bertanya ataupun juga berbagi kisah yang berkaitan dengan tema ataupun juga di luar tema. Silahkan bisa dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 0853 17552553. Sahabat Al-Shifa juga bisa ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @elshifa_radio. Dan bisa juga mendengarkan El-Shifa Radio melalui jaringan streaming kami di www.elshifaradio.com. Baiklah sahabat Al-Shifa, mari kita sapa bersama-sama Umi Rifka yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah ya. sehat. Masih Insyaallah. berkaitan dengan pendidikan terhadap anak atau parenting ya, Betul. sering bahasa sekarang kita menyebutnya. Tema Mm-mm. sekarang apa nih Umi? Oh, temanya mengetahui dan membimbing bakat anak. Bakat anak ya. Mm-mm. Untuk mengetahui bakat dan minat anak-anak Ada ya. minat juga ya sekalian ya. Oke, Betul ya. bakat dan minat anak ya. Nah, itu dia temanya sahabat Al-Shifa ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil hikmah dan menjadi inspirasi, terutama untuk sahabat yang masih kebingungan nih, kira-kira putra-putrinya minat dan bakatnya apa? Maka simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Umi Rifka. Silakan Umi. Ya. Ya, sahabat Elsifa, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali ya, Teh Honsa. Tetap di tema umum kita parenting ya tentang anak dan keluarga. Semoga sahabat Elsifa dalam kondisi sehat ya dan bisa dimudahkan ya menjalankan rutinitas sehari-harinya. Amin. Ya sahabat Elsifa terkait dengan bakat dan minat ya. Betul. Bakat dan minat anak gitu ya. Mungkin kita saling tanya dulu nih ya. Teh Hansa tahu nggak bakatnya apa? Gitu. Ya, Bakatnya apa ya? bakatnya Kalau apa ya? misalnya sudah dewasa kayak gini, sudah melalui pendidikan gitu ya dari Betul. usia sekolah dasar sampai saat ini, mungkin ya lebih ke hal-hal yang sifatnya seperti memasak, Gitu terus ya. kemudian yang santai gitu ya. Mhm, mhm, Terus mhm, kemudian membaca gitu ya, mhm, menulis gitu. mhm. Tapi kan berbeda-beda ya. Iya betul, berbeda-beda. Ya, sahabat Elsifa di dalam surat Al-Isra ya, Mm-mm. firman Allah Subhanahu wa taala ayat 84, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan juga nih tentang bakat ya. Jadi kalau di dalam psikologi itu bakat itu juga diistilahkan watak. Jadi Mm-mm. ada watak dan di sana dari watak itulah nanti kita bisa 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 mengobservasi ya bakat Mm-mm. anak tuh apa gitu ya. Kita sampaikan dulu ya firman Allahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Gitu Mm. ya. Maka Robmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi Wa ahda sabila. Jadi sepertinya ini satu proses ya, kebayang gitu ya. Jadi Betul. nemuin bakat tuh nggak, ketemu kayak nemuin pulpen yang nyelip hilang atau nggak uang ya, Ah. uang hilang. Aduh kemana-kemana pas ketemu seneng banget ya. Bukan seperti itu sebenarnya Mm-mm. dari sini Mm-mm. ya, karena ya mungkin seperti kita rasakan ya yang sudah umur segini gitu ya, Mm-mm. seusia ini, taruhlah emosi kita atau passion itu kan bisa jadi baru nemu di proses yang kita Betul. lalui. Bisa Betul. mungkin orang bilang yang udah kuliah lulus terus kerjanya apa, misalnya ke Iya, dokter hewan tapi akhirnya nggak mau ketemu pasien gitu ya, itu betul juga sekali. kayak dokter Aisyah Dahlan itu beliau lebih seneng ngomong ketimbang ketemu pasien personal karena dia tidak bakat di apa namanya
apa ya istilahnya ya, pokoknya dia senengnya emang ngomong intrapersonal, lebih dominan intrapersonalnya, jadi Mhm. lebih seneng tablik gitu. Ngomongnya Oh, banyak kan kalau iya. pasien itu, nah itu beliau ya, Mhm beliau mhm. bilang seperti itu, lebih nikmat. Makanya beliau senengnya ketemu di ceramah-ceramah. Jadi menurut beliau Mhm. sekalian deh banyak orang yang saya iniin gitu Iya. ya, saya bimbing dan Mhm terus. Nah itu mhm. ada yang seperti itu. Jadi dokter juga ada yang benar nggak ketemu pasien, tapi dia jadi dosen. Dia jadi Mmm, kognitifnya lebih dominan. Jadi dia memilih ilmuwan, tapi dokter gitu ya. Nah itu ya, artinya insya Allah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Huwa ahda sabila, Allah lebih mengetahui jalan kita. Jadi nggak ada istilah, kita nggak bisa bilang misalnya ya dari perjalanan usia 2 tahun dan sampai akhirnya lulus kuliah, terus kerjanya misalnya tadi dia seorang, taruhlah teknik elektro ITB. Saya tuh lagi perhatikan ya, Teh Honsa, lulusan ITB itu nggak sedikit yang ke sosial oh, iya betul. ranahnya. Mungkin bisa Mhm. lebih berhubungan kayak menteri kita kan yang sekarang Mhm. keuangan itu kan dia elektro ITB. Cuma Ah, dia penasaran juga di ekonomi dan akhirnya dominan di situ gitu ternyata kan. passion-nya di situ. Gitu passionnya di Mhm. situ. Ya bisa jadi juga ya kecerdasan dia apa namanya eksaknya gitu ya, Mhm mhm. bisa membantu dia untuk menganalisa. Mhm mhm. Betul. Nah, itu ya. Jadi Allah itu akan menunjukkan jalannya dan beliau lebih tahu mana yang benar. Jadi istilah salah jurusan tuh nggak ada. Nggak Ya, ada. karena kewajiban mencari ilmu satu sisi ya, Mhm. setiap manusia sampai akhir hayat. Sisi yang Mhm. lain, ilmu itu akhirnya berkembang yang mana, nah itu beda lagi ceritanya gitu ya. Jadi walaupun dikatakan mungkin sekian persen salah jurusan mahasiswa ya, Mhm. teman-teman yang psikolog gitu kan, Iya. ayo tes minat bakat gitu ya. Itu boleh-boleh aja supaya Mhm. meminimalisir ya, dia itu benar-benar bisa selesai kuliahnya. Betul. Kan kalau salah jurusan dia mentok misalnya di matematika ya, Mhm. ngambilnya teknik gitu kan, berarti Mhm. ya dia pasti akan mencari ya jurusan Mhm. yang lain gitu, minimal seperti itu ya. Nah, ini ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing ya. Nah, di apa namanya, di ilmu psikologi itu sendiri ada 8 kecerdasan. Ada juga yang Mhm. bilang 9 ya, tapi kita ambil di sini 8 aja. Jadi 8. ada 8 kecerdasan. Jadi kalau misalnya sahabat El Sifa hanya memandang anak pintar matematik itu membanggakan misalnya ya, ketimbang hafalan biasanya kan gitu. Mhm. Matematiknya berapa gitu ya, misalnya di rapot gitu nggak sih, fokus kita kan kadang ada satu titik-titik tertentu ya. Betul. Nah, itu sih sebenarnya kecerdasan satu satu aja ya Mhm. matematik itu. Jadi ada kecerdasan bahasa, linguis ya, kemudian ada kecerdasan matematika, ada kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan seni, kecerdasan visualisasi atau imajinasi, dan yang terakhir itu kecerdasan alam. Ya, nah biasanya yang alam ini orang-orang makhluk ya, Mhm. maksudnya ciptaan Allah, orang-orang bisa kedokteran gitu ya, bisa 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 di situ gitu kan. Nah, kalau yang bahasa ini eh, bisa kita lihat anak itu rinci kalau lagi ngomong gitu. Senang juga dia dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Mhm. Kemudian kalau matematika udah jelas ya, anak ini senang ketemu angka, nggak Betul. alergi gitu. Walaupun sekarang namanya perkalian nggak wajib dihafal, ya, nggak ada tugas menghafal perkalian ya, karena Mhm. mungkin di ujung sana ada kalkulator. Jadi udah realistis gitu ya, apa namanya, metode pendidikan kita. Zaman saya dulu masih tuh, zaman Teh Hosa masih nggak maju ke depan ngapal. Ah, Masih gitu ya. Kalau masih, sekarang Masya Allah. udah nggak ada. Jadi anak bungsu saya itu nggak apal perkalian gitu Perkalian, ya. Dia ngitung dulu dari yang mana gitu ya. mhm, Dan emang gitu, di sekolahnya memang tidak dituntut untuk mhm, menghafal gitu. Nah itu. Kemudian interpersonal itu dia dengan dirinya mhm, gitu. Dia bisa konsep dirinya bagus. mhm. Kemudian dia bisa memanage diri juga, memanage waktu, itu Teratur interpersonal. Jadi ya. dia mungkin ada introvertnya gitu loh. Dia lebih fokus Oh, kepada diri sendiri. iya iya. Jadi dalam bersosialisasi,
Nah, Mm. ini intra ya, Intra. sosio itu intra, dia empati sama orang, seneng Hmm. apa namanya, berteman gitu ya, Mm. pasti punya teman banyak gitu ya di satu lingkungan. Tapi kayak yang inter ya temennya mungkin yang dia mau lah gitu, bukan semuanya bagus sih sebenarnya ya, ada Betul. kelemahan dan kekurangannya. Kemudian yang kinestetik, ya ini yang nggak bisa diem. Oh iya. Nggak bisa diem, selalu ada yang dilakukan. Misalnya dia sedang, taruh dari kecil ya kelihatan ya, sedang belajar, misalnya beberapa anak gitu ya, di TK lah taruhlah ya. Nih anak ini dengerin gurunya nggak bisa sambil duduk manis, dia jalan-jalan. Bukan berarti anak ini nggak tertib, nggak nurut. Betul. Nah, itu di situ nanti bisa diarahkan biasanya anak-anak teknik ya, Mm-mm. kinestetik tuh. Nah, kemudian kecerdasan seni, ya udah jelas ya seni ya, Seni. dia dengan mudah bisa meniru, Menggambar. apa, bernyanyi, mengulang nyanyian yang dia dengar, pas Mhm. banget cengkok-cengkoknya gitu ya. Bahkan mungkin bisa memainkan alat musik, bukan penikmat aja gitu ya, Mhm. dan seterusnya ya, bisa menciptakan lagu dan seterusnya. Kemudian yang imajinatif atau visualisasi ini ya seneng gambar, seneng mewarnai. Jadi dia punya apa namanya, eh, ya hayalan ruang ya gitu ya. Jadi kalau gambar tuh bener-bener ruangnya jelas, orang tuh bukan cuma bundar depannya aja gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau alam dia tuh seneng ini tanaman, hewan. Berkebun ya. Ya, nah iya biasanya orang berkebun tuh beda dengan penikmat. Kalau penikmat juga kecerdasan dia sih, cuma mungkin nomor sekian. Mhm. Jadi ini bisa keisi sama setiap manusia tuh pasti ada, cuma nggak semuanya unggul. Bisa bisa tiga juga keunggulannya ya. Orang Mhm. tuh punya kecerdasan bisa banyak juga. Nah inilah yang akhirnya yang mana yang dia pakai untuk karir, nah itu Mhm. ya tergantung dia gitu ya. Dia emosinya kemana, atau yang dibilang passion itu kan gitu, Betul. kecenderungan dia, emosi dia, minat terutama ya, Betul. minat dia kemana. Jadi dari kecerdasan yang nanti kita temukan itu yang lebih lebih mendominasi itu sebenarnya perkembangan dia nih, Mhm. kecerdasan yang dimiliki itu minat. Ya anak ada cerdas di matematik, besar ya poinnya dia matematik, tapi dia nggak minat gitu. Dia mungkin lebih minat di bahasa kan. Nah itu nggak Mhm. bisa dipaksa gitu. Betul. Nah itu intinya sih kita orang tua selain memperhatikan ya sedini Mhm. mungkin bakat anak-anak, ya menyesuaikan dengan gaya belajar nih termasuk ya, gaya Mhm. belajar. Jadi misalnya anak pertama dia mah tekun banget kalau lagi ngerjain PR, kalau Betul. belum selesai dia belum bangun, belum minum, malah disuruh-suruh gitu ya minum karena Mhm. udah kelam. Itu minum dulu, udah deh fokus gitu ya. Nah, mungkin anak kedua ngerjain PR-nya sambil loncat sana, loncat sini. Nah, itu Mhm. nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itu udah Oh. pembawaan dia, nggak bisa kita suruh yang suka kinestetik itu yang suka loncat-loncat. Eee, Mending ya, apa namanya, kalau yang agak kalem tuh memainkan tadi pulpen Betul. misalnya, putar-putar lah apa, mungkin kadang kan puter pling, kemana itu Hmm. alat tulisnya gitu ya, entar dia Mhm. nyari gitu-gitu. Ya ada aja yang dia lakukan, Betul. karena konsentrasi dia ya sambil bergerak gitu kan Mhm. ya, ada kebayang lah ya kita ya, Kebayang-kebayang, heeh, kayak Umi. gitu. Tapi biasanya orang tua tuh punya standar gitu. Nah, Anak-anak saya pokoknya jam malam oh misalnya ya harus harus selesai belajar gitu gitu ya. ya, harus belajar. Ibunya yang nemenin nih Mhm belajar, mhm misalnya mhm. ngajarin matematika atau ngerjain PR gitu, Umi. Nah, kemudian si anaknya nggak bisa diem nih misalnya ya. Mhm Kebanyakan mhm. kasus kan seperti itu ya. Iya. Itu dalam menanganinya tentunya kan berbeda-beda nih. Kalau misalnya ada orang tua nih Mi yang pengen anaknya itu sesuai dengan keinginan orang tua gitu ya. Misalnya nanti kamu kalau udah besar sekolah di sini, sekolah di sana, menjadi ini, menjadi itu gitu ya. Mhm Tapi maksudnya itu orang tua tuh baik gitu, mhm. mengarahkan ke sana Iya. itu gitu. Apa boleh gitu seperti Ya, itu ataukah nanti tunggu saja gitu anak
kemana-kemananya gitu. Kadang-kadang ada orang tua Mhm. yang misalnya seorang orang tuanya pengusaha misalnya ya, punya usaha banyak, Oh iya, punya, perusahaan gitu ya, pengen dong anaknya jadi pewarisnya mhm, gitu ya. betul betul. Artinya sang anak harus menekuni juga Iya, usaha orang tuanya mhm misalnya gitu. mhm Tapi anaknya nggak mau mhm, misalnya ya, mhm atau mhm, lebih memilih, jurusan yang berbeda atau tidak mhm, menunjukkan minat untuk melanjutkan usaha orang tua. Nah mhm itu mhm. gimana tuh? Iya, apa namanya, itu sebenarnya normal ya, wajar. Setiap Mhm, orang tua kan ingin apa yang sudah dia lakukan dirintis? di posisi dia Mhm. adalah yang meneruskan gitu. Itu Mhm. setiap setiap orang tua seperti itu. Mungkin ini anaknya satu apa dua nih cerita. Kalau satu pasti ya, apa Ada namanya, kasus Mi anaknya banyak tapi nggak ada nggak ada yang satupun. pengusaha nih ya, tadi ya yang Judulnya disampaikan. begitu. Bisa jadi sih salah satunya sebenarnya, eee taruhlah ya, kan kita nggak tahu nih, datanya nggak ada, orang Mhm tua udah melakukan apa. Jadi mhm kan ada tahapan-tahapan yang akhirnya apa yang kita mau itu bisa bener-beneran terwariskan, asal mhm kita melakukan proses ke arah mhm. sana gitu, tidak ujug-ujug, "Coba coba siapa yang mau nerusin?" Gitu, sementara nggak dilibatkan dari awal. Kan Oh, biasanya sih, terlihat lah ya, mhm observasinya kan ada gitu kan. Misalnya taruhlah pengusaha, kan, pengusaha apa nih misalnya, pengusaha dodol lah ya gitu. Kan ada hal-hal yang bisa dilakukan usia apa misalnya TK atau mhm usia usia SD ya, mhm. packing-nya Kak, atau naruh di mananya Kak, atau Dilibatkan. bahkan kalau dia udah bisa mengirim pesanan ke tetangga misalnya dengan upah Mhm. ya atau apa. Jadi gitu, ada Iya. keterlibatan sejak awal yang dilakukan, nanti siapa nih yang benar-benar suka gitu ya di antara Mhm anak-anaknya. Tapi kalau akhirnya dia tidak mendapatkan itu, mungkin, introspeksi dulu gitu ya. mhm Ya tidak tidak apa namanya, kemudian sama sekali nggak muncul sih, mungkin terus aja diajak mhm dialog, nggak ada kata terlambat ya, mungkin udah besar, ketika diajak belum mau, ya mulai dilatih lagi si mhm. anak ini, sampai nanti akhirnya orang tua, "Oh iya nih beneran." Kan Kak, pengusaha itu kan ya banyak instrumen ya yang harus Betul. dia dia kuasai gitu kan. Mungkin ketika di jalan ngeliat, ini mah emang nggak bakat gitu kan, baru Mmm, baru orang tuanya ridho, kayaknya rela gitu ya, "Oke ya betul. anakku nggak ada nih, berarti Nggak ada berarti penerus. gitu. Itu yang mungkin harus diterima. Tapi sih namanya bakat itu, watak ya, bakat atau watak itu nurun. Biasanya. Nurun memang dari kedua orang tuanya. Mhm Insya Allah gitu. Tinggal stimulusnya tadi, mhm. pendampingannya yang akhirnya muncul minatnya, kan memang berbakat, tapi minatnya enggak atau belum gitu ya. Nah Oh, itu, anak nggak bakat tapi berminat bisa. Walaupun butuh 2 kali lipat dia untuk bisa bisa berhasil baik, ketika dia punya bakat. Nah, anak yang mhm berbakat tapi punya minat bisa jadi mhm gitu. mhm Misalnya dia nggak bakat gambar, gambarnya mah B aja, tapi dia latihan terus, minatnya mhm tinggi, bisa bisa mensalai orang-orang yang berbakat mhm gitu loh. mhm. Jadi, memang minat itu menjadi sesuatu yang harus distimulus ya, Betul. heeh. Makanya kayak melatih, kemudian kalau memang perlu, apa namanya, ya diajak beraneka kegiatan, Mhm bahkan ditawarkan kursus ya kalau mhm. memang mumpuni orang tuanya dan anak juga memang mau gitu ya, tetap tetap di dialogkan dan memang memaksa, itu mah belakangan gitu, paling mengarahkan. Sebenarnya orang tua tahu nih anak bakat di mana, tapi dia belum muncul minat. Nah, gimana caranya supaya minatnya muncul Oh di situ. iya. Ya misalnya kayak beberapa anak saya tuh, apa namanya, ada yang nggak nggak cerdas matematika, dia cerdas bahasa, apa, interpersonal, dia seneng merapikan sesuatu. Misalnya saya suka cek, "Kamu kalau ke TU pusing nggak?" Kalau saya kan ngeliat TU kayaknya jenuh gitu ya, tumpukannya berkas-berkas gitu kan. Betul. Nah, kalau dia suka gitu kan, oh dia senang merapikan, itu salah Heeh. satu minat dia ya, walaupun Mhm sekarang kan dia, cerdas bahasanya memang kita dialog tuh dari 2 jurusan yang dia mau memang diterimanya kan di komunikasi. mhm Komunikasi kan banyak tuh gitu, mhm. dan dia melampaui itu tuh dengan enak. Jadi memang kalau sekolah, ambil jurusan yang sesuai dengan bakat ya, Betul. apalagi juga minat, itu lempeng IP bisa kumlot gitu. Oh, Nggak susah payah gitu ya dia Masya Allah. menganalisa sesuatu, tapi kalau
minat tapi sebenarnya dia nggak bakat ya bisa, tapi Mm-mm. dengan energi yang lebih. Sebenarnya sih semuanya baik-baik aja sih sebenarnya. Mhm. Gitu Jadi sih. kalau, minat belum tentu bakatnya, tapi kalau dia punya bakatnya udah pasti minat gitu ya? Enggak, Oh enggak kebalik. juga? Ya, Kebalik? kebalik. Jadi minat itu menentukan potensi yang dia punya itu optimal. Dia bakat Ah, nih di 5 ya, taruhlah bahasa, matematik, bla bla mhm bla. mhm. Cuma dia nggak minat di semuanya. Nggak Mmm, muncul tuh. Walaupun oh, dia bakat minat di seni, mungkin nggak tahu ya dari mendengarkan orang kan kadang kayak merasa aku pengen penyanyi gitu ya, iya mungkin betul. dia kursus minta Mhm dan mhm. seterusnya. Ya bisa aja dia jadi penyanyi dengan les yang ya bukan bakat alam lah gitu ya, Mhm bisa gitu. Tapi kalau dia kemudian akhirnya apa namanya, pentingnya orang tua membimbing tuh di situ. Jadi mhm. dari observasi orang tua, misalnya cara dia tadi ya melakukan aktivitas harian dari Betul. main, kemudian info di sekolah seperti apa, Mhm. jadi memunculkan minat. Jadi memang kita harus banyak kreativitas, Betul. dirangsang ya, merangsang munculkan minat. Misalnya taruhlah saya tukang kue nih gitu ya atau jualan dan seterusnya. Mhm. Pengen kan anaknya juga nanti meneruskan. Nah, itu banyak ya Betul. yang Mhm kayak gitu. Ya kan akhirnya dia coba latih kan mhm anaknya untuk terlibat di situ. mhm. Dilihat-lihat-lihat pasti ngerti lah ya yang berbakat, yang enggak gitu kan. Betul. Bukan kemudian berharap tapi ntar aja deh, pokoknya ntar dulu ya kamu jangan ikut-ikutan riweuh gitu ya Oh, misalnya iya seperti iya itu. iya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian bermain apalagi masak-masakan. Jadi banyak Mhm banyak permainan yang dilibatkan nanti orang tua mengamati mhm. gimana hasil dari yang apa namanya hasil ya dari proses-proses aktivitas itu Mhm. yang akhirnya kelihatan memang sih kalau yang bakat tuh kelihatan Pasti gitu akan ya. kelihatan ya. Dia bahkan mungkin suatu ketika aku mau ngelakukan ini gitu, melakukan itu. Ah, Nah, itu betul. minatnya kan muncul. Mhm, Mm-mm. bakatnya kelihatan, minatnya ada, dan biasanya ada Mm-mm. ide-ide Iya, juga ya. iya. Berarti mau tidak mau ya sahabat Al-Shifa, artinya kita harus mau melibatkan anak kalau misalnya Iya. dia ingin juga seperti kita misalnya orang tua gitu ya. Nah kebanyakan penyakit para orang tua tuh males riweuhnya tuh Mei ini. Jadi Iya, kalau misalnya tadi ya satu betul. contoh bikin kue gitu, Mm-mm. ntar kalau anak dilibatkan ntar ngacak-ngacak apa, Mm-mm. berantakin ini, jadi Mm-mm. gagal, belum waktu Mm-mm. jadi lama gitu ya. Akhirnya Mm-mm. nanti aja gitu kan. Nah, itu gimana nih? Ya, ya kalau dalam ilmu parenting ya orang tua harus paham itu gitu. Memang Heeh. sih ada satu keluarga yang akhirnya dia tuh dengan masak ya biasa aja karena iya nonton. Pernah saya ke rumah seseorang ya, kenapa nonton aja tuh anak? Eh, ah, tambah lama kalau dibantuin mah, padahal anaknya udah besar loh. Cuma Mmm, ibunya tuh karena seneng banget masak, jadi betul. anaknya mau nimbrung tuh kayak malah bikin lama kerjaan. Jadi ada memang dalam hal koordinasi kan orang tuh mending kerjain sendiri daripada nyuruh-nyuruh lah, Nah, ribet gitu malah ya. jadi nggak fokus. Nah, kalau saya itu saya ingat ya waktu sama orang tua saya memang dilihat tidak terlalu fokus di masak, masak memasak saya nggak terlalu bukan nggak terlalu suka, nggak minat ya, nggak minat. Mhm, Nah, yang kelihatan mah kakak nggak disuruh juga, pokoknya nimbrung weh di dapur gitu kan. Memang kakak punya catering sekarang. Nah, kalau saya sama ibu dipanggil minimal untuk diri saya sendiri panggil gitu ya. Itu ulek, itu bumbu mhm. sayur, sayur lodeh misalnya liatin itu ada apa aja. Selesai ngulek, cak-cak, saya pergi lagi meninggalkan dapur gitu. Karena nggak minat, Mi. Karena saya pikir udah ada orang di situ gitu kan. Heeh, Cuman orang tua kemudian tidak memaksa saya juga, cuma minimal kan nanti next saya berkeluarga gitu mungkin ya, kan harus mhm, tahulah dasar-dasar dari bumbu. Tapi sekarang berjalannya waktu, ya mungkin karena ada bakat dari orang tua, walaupun tidak sampai saya punya catering, seneng mhm, masak gitu. mhm. Jadi saya tuh kalau membuat lauk yang saya bisa bikin, saya mikir untuk beli. Ngitung gitu, enggak bikin aja kecuali yang saya nggak bisa bikinnya butuh waktu ribet lah gitu ya. Mhm, Misalnya masak etong kan saya nggak bisa, amis gitu ya. Jadi semangat tuh beli merasa tidak mahal gitu. betul. Kalau yang merasa mahal karena kesini-sini karena kemarin dengan anak terlibat juga catering masak, anak saya nomor 2 itu bakat masak, cuma Mhm, gak minat. Jadi sekarang dia juga kan anak sekarang apa namanya, komputer lah ya, tahu lah desain-desain dan soalnya dia bakat juga artnya kan seninya. Dimasak juga enak.
cuma Mhm. dia merasa capek karena nggak minat aja sih sebenarnya. Oh, jadi nggak menikmati prosesnya Entar ya? ya kalau punya restoran mah udah tuh selesai tutup belanja lagi ini itu gitu, nggak Ah, minat di iya, situ. Walaupun betul. iya sih hasilnya cepet lebih gede gitu. Ya Heeh. kita sebagai orang tua ya terserah passion dia kan yang dia Mhm. nikmati, jangan kemudian kita push ya, kenapa nggak bikin restoran tuh kan nanti kamu bisa cepet bikin Ah, rumah betul. nenek-nenek. Enggak, ya ntar dia ngos-ngosan stres gitu ya. Nah kalau yang dijalani sekarang itu juga bakat dia gitu kan, bakat dia yang lain. Nah, itu Mhm. seperti itu. Jadi Mhm. menyerahkan sepenuhnya ke anak ya. Taruhlah kepakailah semua kemampuan seseorang itu ya minimal kan di keluarganya kepake. Betul. Entah itu bisa jadi nanti jadi apa namanya mata pencarian itu beda Mhm. lagi gitu ya. Mhm. Mhm. Beda lagi tergantung passion dia. Karena ketika menjalankan sesuatu dengan nyaman, orang nggak Betul. pernah stres ya Betul. melakukannya walaupun mungkin income-nya ya berapa dan seterusnya jadi Betul. kayak nggak hitungan. Betul. Sebaliknya Seperti ketika hobi gitu ya? Mhm. ketika dia melakukannya tanpa emosi, income-nya mah gede, cuman mudah akhirnya ya, mudah stres gitu. Betul. Paling kita orang tua sejak 2 tahun loh bisa. Bahkan untuk yang Avenger tuh ya, yang lihat bakat kan psikolog itu dunia Ada alatnya? teknologi untuk Masya mengetahui itu kan ada Allah. yang aura lah di foto aja. Untuk orang-orang tua kayak kita ini kan nggak mau lagi tuh eh, pakai pertanyaan-pertanyaan. Itu mah Heeh. SMA dan itu sebenarnya lebih Mhm. valid ya. Walaupun per 6 bulan anak-anak sekolah lah masih pakai gitu. Lebih murah lah jangkauannya. Tapi kalau untuk perusahaan mereka punya lagi. Jadi pernah nih Oh, saya di Asifa, foto aja seret ketahuan tuh semua sampai sakit yang di dalam nggak tahu deh ilmunya gimana. Masya Ibu nih Allah. ada sakit emang ternyata lambung gitu ya atau apa. Bakat bakat saya mah yellow, yellow itu pendidikan gitu. Oh, Masya Jadi Allah. HRD mungkin pengen tahu itu di foto-foto aja gitu kan. Ada juga Pager. Nah, Pager itu sejak 2 tahun atau balita bisa dilihat. Nah, itu Pager Mhm. itu udah bener-bener bawaan yang nanti ketika orang tua paham gitu ya. Nah, bisa kita bimbing itu. Kalau pengen ya Mhm. seperti itu, Mhm. tapi observasi kasat mata aja bisa gitu ya. Itu adanya di psikolog? Ada lembaga-lembaga yang mempromosikan gitu. Ada Oh, sih banyak gitu ya. betul, betul. Dan saya menemukan orang ITB tuh dengan teknologi dia orang teknik, dia akhirnya juga S2-nya ya sejenis ya Mhm. psikolog, Mhm. dia bikin tuh teknologi. Jadi jarak jauh aja bisa pakai HP. Nah, Betul. itu ya sahabat Elsifa untuk mengetahui bakat, minat, kalau memang diperlukan bisa berkonsultasi ke yang ahli Betul. gitu ya, supaya kita tidak ada tanda petik memaksakan kehendak sendiri sementara anak itu kan berbakti ya Mhm. punya moral dia itu bagus ya berbakti tapi ya Allah mau paksa juga. Nah kalau memang dia benar-benar passion selesai urusan tapi kalau enggak akhirnya ditinggalin tuh semua. Mhm. Jadi saya pernah dengar ceritanya waktu masih di BK di SMA tuh anak-anak tuh bercerita ada sepupu dia tuh nggak mau di kedokteran sejak tingkat berapa tuh udah pengen berhenti. Cuma support tuh orang tuanya bla 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 sampai koas gitu ya. Mhm. Koas dia nggak koas. Oh, Nah, koas apa koas tuh? kan aku gitu kan. Mhm. Jadi kan koas itu fase yang harus dilampaui kan Mhm. sebelum Mhm. S1 kedokterannya Mhm. gitu kan ya. Eh, dia beneran nggak koas, jadi bye-bye itu kedokteran. Mau nunjukin bahwa aku Ah, tuh emang nggak di situ. nggak Itu mau. kan jadi Betul. jadi, ya begitu, ketika kita nggak ingin kecewanya lebih besar, akhirnya benar-benar ditinggal kedokterannya. Mhm. Cuma kembali sih sebenarnya kalau saya pribadi ya, menyekolahkan anak dan seterusnya kan bagian kewajiban. Apakah Mhm. ilmu nanti itu benar-benar, dipakai, kalau diamalkan, di masyarakat mah iya, cuma kadang orang tua kan ngitungnya tadi, ada apa namanya, income gitu Betul. ya, ada uang di situ gitu Mhm. dari dia mengeluarkan uang, "Gimana kok nggak kerja?" Ada Gitu ya, timbal balik ya? gitulah gitu. Seperti itu ya akhirnya kita kecewa. Mhm. Mhm, Ah, itu dia sahabat Alsyifa ya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mengetahui minat dan bakat dari anak-anak kita dan tidak bisa kita memaksakan ya sesuatu yang benar-benar bukan bakat dan juga minatnya anak-anak kita. Nah, sahabat Alsyifa, bincang-bincang kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Untuk sahabat Alsyifa yang mau bergabung, bertanya ataupun juga berkonsultasi ya, boleh silahkan kirim
dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Ashifa. .2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Sahabat Al-Shifa, kembali lagi dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Masih bersama saya, Hansa Amira, dan kita masih juga ditemani oleh Umi Rifka di segmen kedua ini. Masih tentang bagaimana cara mengetahui dan membimbing anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Tadi sudah disampaikan sahabat Al-Shifa ada 8 ya jenis kecerdasan, dan kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita untuk cerdas di satu bidang saja. Misalnya karena kita jago matematika, maka anak pun juga harus jago matematika. Karena bisa jadi minat dan bakatnya berbeda dan tak harus selalu sama. Nah, untuk sahabat Al-Shifa yang mau bergabung ataupun juga mungkin mengkonsultasikan ya masalah dengan minat dan bakat anak-anak, boleh silahkan dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya nih, Umi, masih mengenai minat dan bakat nih ya. Yang berikutnya silahkan Umi. Tadi kan ada kecerdasan. Nah, kita coba bagi aja ya jadi 4 ya. Hal yang bisa diobservasi nih ya dari anak kita sejak usia 2 tahun, rentang 2 sampai 6 lah gitu. Mungkin kalau 2 tahun dia belum ya, itu observasinya yang kita bisa lakukan dari rumah gitu ya, sebelum melibatkan fasilitas dan orang-orang pendidik yang lain gitu ya. Itu 2 sampai 6 tahun.
Jadi misalnya jenis bakat kognitif atau akademisi. Nah, itu kita lihat tanda-tandanya anak-anak kita tuh suka nanya. Kayaknya sering banget nanya, pengen tahu itu apa, ini kenapa begini, ini kenapa gitu. Minta Betul. penjelasan yang kadang orang tua lama-lama kehabisan jawaban juga ya, atau enggak Betul. mungkin kalau yang ngomong udah sih, enggak ada juga ya orang tua yang udah sih nggak usah ditanya-tanya, ada. Tapi yang udah Mm-mm. paham mah dia menahan diri ya gitu ya Betul. untuk ya ampun nggak beres-beres nih urusan masalah ini gitu. Saya ada juga yang negosiasi itu lama gitu. Nah itu Betul. dia sebenarnya punya kecerdasan kognitif ya untuk mungkin nanti senang presentasi lah atau apa gitu ya. Mm. Memecahkan masalah. Nah dia tuh mencoba sejak di usia itu dan sesuai usia dia lah mungkin gaya ya dia Mm-mm. mengeluarkan kalimat-kalimat itu ya. Jadi sering bertanya itu mungkin yang bisa kita lihat ya dominasinya dan mudah ya dan fokus tadi ya. Fokus dalam mengerjakan sesuatu yaitu kognitif. Kemudian yang motorik tadi ya yang nggak bisa diem yang kinestetik Kinestetik. ya udahlah ya itu mah mudah ya untuk kita lihat ya jari tangan misalnya di belajar tuh ada aja yang dilempar-lempar ya mungkin ya dan bisa memperhatikan benda sekaligus mengontrol eh, dirinya sedang apa gitu ya. Jadi fokusnya berbagi ya. Itu motorik juga seperti itu. Dan sejak proses perkembangannya itu ya dari 0 sampai taruh 2 tahun dia lebih cepat merangkak misalnya, lebih Mm-mm. cepat berjalan dan berjalan itu memang benar-benar apa namanya? Di titian kan suka ada ya di TK Betul. tuh berjalan di titian ada anak yang jatuh gitu ya, ada anak yang bisa ya melampaui itu dengan baik. Nah, itu kecerdasan juga ya, namanya kecerdasan motorik ya. Kemudian kecerdasan bahasa bisa kita lihat dari komunikasi ya dengan kalimat panjang gitu ya. Kemudian juga bisa membaca, kemampuan membacanya bisa lebih di awal daripada anak-anak seusianya. Itu juga Betul. kecerdasan bahasa karena minat muncul ya di bahasa itu. Jadi ketika kita mengajari membaca ya, sahabat Elsifa, jangan kita membandingkan juga ya dari anak satu dengan anak yang lain. Oh dia Betul. mah cepet banget, dia mah aduh nggak tahu deh susah banget bacanya. Sebenarnya itu muaranya itu ada di minat. Kalau anak belum minat baca, masih senang dibacain emang dia belum pengen bisa sendiri. Nah, mendongeng itu kan salah satu rangsangan ya sahabat Elsifa agar anak berminat membacanya sendiri ya. Nggak usah nunggu orang lain ya untuk membacakan tapi dia bisa membaca sendiri sehingga minat untuk bisa membaca itu bisa lebih cepat ya dari teman-teman yang lain ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kecerdasan bahasa dan minatnya ya ketika saat itu ya dalam proses tumbuh kembangnya. Kemudian bakat artistik atau kreatif ya. Nah, ini dia menikmati musik ya dan bisa melantunkan ulang ya dengan intonasi yang pas gitu ya. Kemudian ya karena dia bakat ya, dia peka terhadap ritme musik. Bisa juga si anak sejak kecil memiliki kemampuan ya, kecenderungan dengan alat musik tertentu tuh ya. Itu juga memang bisa difasilitasi ya sahabat Elsifa dari alat-alat yang memang diperbolehkan ya dalam Islam gitu ya. Kemudian berimajinasi, sering punya ide dan solusi. Nah, kemudian gaya komunikasi dia itu ekspresif ya, mimik dan gestur itu dia art gitu ya. Kan ada anak ngomong lempeng ya, biasa enggak tanpa gaya ya. Ada Betul. anak yang mau ngomong aja perlu gestur dan seterusnya. Nah, itu kecerdasan juga. Kemudian bakat sosio emosional ya termasuk di sana tuh empati ya anak ini anak ekstrovert ya intrapersonal gitu ya peka terhadap perasaan dan emosi kemudian ingin tahu sesuatu secara emosional berempati lebih termotivasi percaya diri ya. Kemudian ketika di rumah itu muncul gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan seorang anak dalam tumbuh kembang tuh dia kalau kita bilang A, dia punya usul B. Orang pemimpin kan gitu, maunya dia yang punya Memimpin. keputusan gitu. Dia yang punya Betul. kebijakan, bukan berarti dia sebenarnya apa namanya nggak nurut gitu ya, tapi dia gitu.
ya. Kita harus paham itu gitu ya, bukan berarti Mm. dia kamu yang bawa ya, terus dia menyuruh lagi kita yang bawa karena punya alasan-alasan, tidak kemudian kita berkutat di satu tema itu. Ini anak nggak nurut banget sih, disuruh malah nyuruh gitu. Itu Betul. sebenarnya dia punya bakat tadi ya. Pemimpin. Kolesterol apa? Koleris. 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 Ya. Nah, itu tambahannya tentang pengamatan bakat ya anak sejak dini. Ya. Mudah-mudahan mudah ya sahabat Elsifa ya. Insya Allah. Sebenarnya menjadi ujian terberat setiap ibu itu ya ketika sang anak berbeda minat dan bakatnya dengan keharapan orang tua betul. gitu ya. Ada orang tua yang mungkin lebih idealis, pengen anaknya dulu misalnya Umi nggak jadi dokter, pengen anaknya jadi dokter. Ternyata anaknya nggak mau gitu kan. Biasanya seorang dokter dari turunannya memang ya gitulah pengen jadi dokter gitu ya. Ini ada pertanyaan yang Ya, sudah masuk nih, Umi. Coba akan kita bacakan dulu ya. Dari yang pertama dari sahabat Nisa di Subang. Umi izin bertanya, anak saya suka banget main game. Gimana caranya untuk mengarahkan agar kesukaannya ini atau minatnya ini atau hobinya main game ini bisa jadi bakat dan potensi di masa depan, bukan hanya sekedar main menghabiskan waktu. Kayaknya ini jadi apa namanya ya, masalah orang Sebenarnya tua saat ini ya. itu kan kalau game sih nggak anak kinestetik juga suka ya, karena kan Betul. dia sebenarnya otak juga sih ya, sebenarnya otak. Bisa kita coba kita dampingi itu game yang benar-benar mengasah otak. Oh Ya, iya, itu kan betul. ada, karena bahaya game itu sebenarnya tadi ya gambar-gambarnya itu yang kadang-kadang nggak Betul, sesuai betul. kan. Juga hayalannya misalnya ada game yang udah tingkat part keberapa itu jadi peran dia sebagai orang tua, padahal nggak, jadi hayalan-hayalan yang melampaui batas usianya. Iya, Itu kan betul. juga akhirnya berbahaya gitu ya. Nah, supaya apa namanya tadi? Jadi bakat. Jarang ya Oh, mungkin ya? ya, jadi kalau ada jurusan Institut Teknologi itu yang informatika misalnya ya, jurusan informatika. Bukan main game, mungkin membuat game ya? Iya, itu di jurusan informatika. Oh, Kalau dia kalau ingin pengen jadi bakat ya? bakat itu berkembang ya, bakat dia. Betul. Jadi Nggak cuma cuma main aja. sebenarnya sih kelihatan sih dia bakat di informatikanya atau mainnya. Jadi kalau anak seneng main yang zaman sekarang itu karena sebenarnya dia nggak muncul kreativitas. Di lingkungannya kan udah pada gadget tuh. Betul. Padahal kreativitas mah banyak. Nah, ini Betul. memang harus dibikin sama orang tua, bagaimana anak kemudian cinta membaca, cinta buku. Ya kan tinggal orang tuanya juga kan Betul. punya alternatif gitu ya. Jadi saya juga pernah kan misalnya waktu itu TV ya, zaman dulu kan belum ada ini. Terus nonton TV setelah ini ya jangan nonton TV. Jadi aku ngapain? Jadi saya mikir, oh sebenarnya dia tuh pengen diarahin ngapain. Jadi nggak ada kerjaan ya, adanya TV yang bisa ditonton, dia Ya. akhirnya nonton gitu. Demikian juga halnya dengan game. Sebenarnya dia ingin berkarya, berkreativitas, cuma nggak ada yang ngajak, nggak ada ketemu temennya semuanya pegang gadget misalnya ya. Betul. Nah itu tinggal orang tua membuat sebanyak-banyaknya perencanaan kreativitas untuk anaknya supaya ya secukupnya lah, ada jam-jam yang disepakati ya untuk bergame, tidak kemudian akhirnya candu. Harus nggak sih orang tua tahu Mi game apa yang dimainkan anak gitu. Terus kalau misalnya ternyata menurut kita sebagai orang tua ternyata kok gamenya kayak gitu, nggak mendidik. Terus ada misalnya peran perempuan seksi-seksi misalnya betul. kayak gitu. Kan yang banyak yang main game laki-laki ya, anak laki-laki lah gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Ya, jadi pendampingan itu kan dari menonton ya, katanya harus didampingi juga supaya anak punya pembeda ya, mana yang benar, mana yang salah, hak batilnya tuh jelas ya dari tontonan yang dia lihat. Kan anak segitu belum tahu tuh yang ditonton masuk ke memori dia kan. Betul. Di waktu yang sama seperti apa yang ditonton dia akan mempraktekkan. Nah, tapi kalau kemudian kita cut ya, apa yang buruk-buruk nggak nempel tuh di memori, bahkan yang bagus-bagus terus aja kita kayak yang seperti itu tuh semakin kuat ya ingatannya. Demikiannya juga game sama. Jadi harus didampingi, dilihat. Sebenarnya sih ini kan juga ada hal yang bisa diklik kan, anak habis ngapain gitu kan ya. Iya betul. Nah itu juga memang harus telaten ya, tekun, sabar. Jadi ketika anak melakukan
memain sesuatu, kemudian kita penasaran aja, mungkin ikut aja dulu gitu, sampai mana nih ini gamenya ya, setelah ini ngapa-ngapain gitu. Nah itu benar-benar dikasih tahu. Bisa jadi anak emang nggak tahu bahwa yang taruhlah gambar-gambar seperti itu tuh buruk ya buat Betul. dia. Nah itu jadi penting banget tahu game apa yang dimainkan anak tuh penting supaya anak terhindar dari hal-hal yang diharamkan gitu ya dalam Islam gitu. Sebenarnya sih lebih ke manage waktu ya. Orang tua lebih tegas lagi pada anak untuk kasus Betul. main game ini. Karena lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Ya Betul kita nggak sih, anggap Mi? anak itu belum punya HP lah, itu anak lebih akan mudah diatur daripada Betul. kita kasih HP terus dia merasa punya dia. Nah itu lebih berat lagi, makanya perjanjian-perjanjian yang kokoh ya dari awal itu harus dibuat ya untuk kontrol gitu kan. Betul. Ketika melakukan pelanggaran gimana boleh buka ini apa, ngakses apa aja dan Betul, betul. Jadi untuk sahabat Nisa nih di Subang ya, mudah-mudahan main game yang dimaksud adalah main game yang baik gitu ya, yang mengasah otak, yang edukasi, Jadi Bu bukan Aisyah Dahlan tuh ada juga putranya yang gemar banget main game, akhirnya juara internasional. Kan ada Masya, oh lomba-lomba yang iya, ke Masya arah-arah yang Allah. positif banyak-banyak, Betul, banyak betul. banget gitu. Dan sampai mau misalnya nanti menciptakan game edukasi, ya apalah dan seterusnya gitu. Mudah-mudahan nih bukan fenomena atau penyakit anak-anak zaman sekarang gitu ya, senang bermain game, berjam-jam menghabiskan waktu, lupa segalanya gitu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan bermain game yang memang edukatif ya, yang isinya bagus, terus ada motivasi, apalagi sampai termotivasi untuk menjadi pembuat game itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kalau memang sudah minat dan bakatnya di game, bisa diarahkan tuh, atau bahkan orang tua mendukung dan memfasilitasi. Tapi kalau main gamenya hanya sekedar buang-buang waktu, artinya lupa waktu gitu ya, itu sebaiknya didisiplinkan dan juga dicarikan solusi gitu, agar tidak merusak dirinya sendiri gitu ya, dengan waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Umi dari sahabat Susan di Subang. Misalnya kita sudah menemukan bakat dan minat anak kita nih, apakah kita sebagai orang tua harus menguasai bidang yang sama yang minat dan bakat anak kita agar bisa ikut membimbing? Ya. Berarti minat bakatnya udah kelihatan ya Udah ceritanya. ketahuan. Ya, kalau memang kita juga sama dengan anak ya, tadi kemampuan atau ada tapi nggak muncul, ya bisa terlibat langsung, itu bagus banget ya kayak gitu kan ya. Bisa nggak perlu mahal juga kan, bisa dilatih sendiri. Tapi ketika memang kita nggak bisa, jangan maksain, nanti malah salah, nggak Iya, optimal betul. gitu ya. Bisa tadi mencari orang lain, kursus, atau mungkin di online kalau memang ada ya banyak. Jadi memang mengasah minat bakat yang sudah terlihat agar dia bisa optimal ya, Betul. bermanfaat lah gitu. Jadi kalau udah tahu nih sahabat Susan dan juga sahabat Al-Syifa minat dan bakat anak kita, maka terus dirangsang, dikembangkan gitu ya, dan difokuskan di situ agar itu terus terasah dan menjadi tujuan ya dari mungkin cita-citanya ataupun juga akhir dari nanti setelah pendidikannya gitu. Itu dia untuk pertanyaannya Umi. Barangkali untuk kesimpulan dan juga pesan-pesan untuk sahabat Al-Syifa barangkali mau disampaikan terkait minat dan bakat, dan mungkin masih ada juga materi yang mau disampaikan Umi. Ya, jadi tadi ya dalam proses-proses itu semua yang harus diperhatikan memang tadi ya. Yang pertama kan biarkan anak mengeksplorasi. Jadi nggak perlu diarahin tuh mau ngapain. Tinggal kita melihat di mana kecenderungan dia, ataupun dari eksplornya itu tanpa kita perintah dia mengerjakan sendiri ya itu ya. Kemudian mengamati juga cara anak bermain ya, apa yang seneng dia, misalnya nyusun balok, atau seneng yang bongkar pasang tuh bener-bener menjadi merangkai sesuatu Puzzle ya. Dari yang sederhana sampai akhirnya yang ini, ketika kita fasilitasi kok dia tekun banget gitu, Betul. awet, apalagi ya nggak tahu ini di mana kan kadang ada yang seperti itu. Nah ini dia berarti
bisa art juga ya, Mm-mm. arsitek gitu nanti ke depannya, atau yang lain-lain lah, bagian teknik ya seperti itu. Mm-mm. Kemudian kita juga harus jeli mengobservasi fokus ya, fokus anak itu dan konsentrasi anak itu ketika mengerjakan apa ya gitu kan. Nah, ini juga bisa nanti kita temukan emosi anak itu ada di mana ya, passionnya ada di mana. Dan ketika kita observasi bakat, nah kemudian kita ngobrol sama anak tentang minatnya, ngobrol-ngobrol Mm-mm. aja. Kamu kalau lagi ngerjain bak balok gimana kamu gitu kan? Oh Hmm. seru atau apa, bahkan awet tuh ya baloknya, ditambah lagi juga ada ya bisa melakukan bentuk luar biasa tuh, saya pernah ketemu. Jadi orang tuanya memang memfasilitasi untuk balok apa namanya itu, apa sih, Lego ya, Lego, yang betul, merek itu kan, merek. betul, Lego. Itu banyak dilatih-latih dari yang kecil, yang halus sampai yang besar gitu ya. Mm-mm. Dan itu juga nggak mahal sih, karena ternyata ada yang second gitu, intinya gitu. Pas saya ke sana tuh dia mamerin, tapi saya belum ngeh ya, belum saya apresiasi. Mm-mm. Jadi kalau anak show butuh apresiasi orang lain tuh dia pasti bawa tuh mobil besar loh. Mobilnya besar jadinya gitu. Itu Betul, nggak ada contoh kan, sebenarnya nggak ada gambar. Nah, orang betul. tua kan menangkap tuh ya, Heeh. anaknya punya bakat di situ. Kemudian dipakai HP bisa nyala loh. Masya Ya ada. Allah. Nah, kayak gitu ya, itu luar biasa, dari main balok-balok akhirnya ketika dia berbakat, masih SD dia kan, Mm-mm. bisa tadi daya imajinasinya bisa sampai ke sana. Berarti dia arsitek ya, antara Betul. lain gitu, seni dan seterusnya. Dan nah kemudian ditanya nih, udah kayak gitu ditanya minat nggak, apa dia cuma iseng hobi luang waktu ngerjain Nah, gitu. iya. Nah itu ngobrol, Mm-mm. dari nanya, dan mungkin ngobrolnya kamu gimana minat, mungkin kurang nyambung ya, pas ngerjain itu gimana tuh, misalnya Mm-mm. ih capek banget sih sebenarnya, cuma aku penasaran. Nah itu berarti passionnya belum terlihat di situ. Tapi Betul. kalau aku mah seru lah, itu mah seneng banget tuh, puas banget. Nah Mm-mm. itu berarti dia ada di sana ya Mm-mm. emosinya. Jadi kalau diarahkan ke sana, jalannya tuh lebih lebih apa, lancar lah gitu ya, untuk dia sampai kepada tujuan. Nah, kemudian juga untuk bab sosial, kecenderungan anak bermain sesama teman. Mm-mm. Ini harus diamati juga. Kalau anak senang sendiri, milih temennya ya semuanya baik gitu Mm-mm. ya. Intinya semuanya Betul. baik, tidak usah dipaksa. Kamu jangan sendiri aja dong mainnya gitu ya. Mungkin bakat inter atau intra kan Betul. beda-beda ya. Nah, itu. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Kita jadi apa, dekat gitu ya dengan anak, dalam rangka apa, mencari tahu bakat dan minat ya terutama, dan tidak memaksakan kehendak gitu Betul. kan, tidak Jadi maunya orang tua. anak-anak itu bisa lebih dari satu berarti bakatnya. Betul, bisa 3 bisa 4. Dan itu bisa maksudnya secara menonjol sama gitu. Sama, tinggal Mm-mm. tadi passionnya di mana. Oh, minatnya anaknya lebih Setahun kan condong. bisa jadi juga di bahasa sebenarnya ya, kalau Mm-mm. tes tuh bahasa, matematikanya juga iya, apalagi dan seterusnya, cuma tinggal passion kita kan, minat kita tuh Betul, yang betul. mana sih yang mau kita optimalkan gitu ya, ke depannya tuh. Mm-mm. Jadi anak-anak kita itu tidak ada yang namanya bodoh atau misalnya Mhm, bodoh matematika misalnya kayak gitu ya. Tapi mhm. mungkin bakatnya bukan di situ. Iya, kalau Nah, ngitung tuh beban gitu ya, mhm, luar biasa ngasal deh pokoknya, mhm, emang udah nggak minat, mungkin juga terutama sih minat sih sebenarnya ya, mhm, karena angka betul. itu kadang-kadang ya minimal ya nggak salah lah bayar sesuatu, Mhm, nggak salah pegang uang ya. betul. Sih sebenarnya tinggal minatnya, rata-rata sih memang mayoritas kayak alergi gitu dengan angka gitu ya, Kebanyakan rata-rata mungkin ya kebanyakan. bakatnya jarang Mungkin yang ada di eksak bisa gitu ya. jadi dia punya bakat cuma nggak minat. Tadi Hmm. tergantung siapa yang ngajar, itu pernah saya dengar Betul. juga. Terakhir nih Mi, pertanyaan terakhir mengenai bagaimana membuka pencerahan kepada setiap orang tua gitu ya, Mhm. bahwa kecerdasan atau minat bakat anak kita itu nggak selalu bergantung dari akademis. Karena nih Oh iya. banyak tuh di masyarakat udah nilainya kecil-kecil dicap bodoh gitu, Iya dicap betul. nggak bisa gitu. Ah kamu mah gitu aja nggak bisa gitu ya. Mhm. Kamu kelas berapa ini masa perkalian begitu nggak bisa gitu ya. Iya. Akhirnya dicap bodoh atau Mhm. ranking nih Mhm. misalnya ya. Mhm. Kalau dulu kan pakai ranking, kalau Iya, sekarang ada juga iya. beberapa yang nggak pakai Iya sekolah ya. betul.
rankingnya misalnya ke-12, ke-15, ke-20 gitu ya, hasil dari pembelajarannya itu. Terus udah langsung marah-marah tuh orang tuanya. Betul. Gimana nih untuk membuka Mm-mm. pencerahan kepada para orang tua bahwa kecerdasan anak-anak kita itu tidak harus selalu dilihat dari itu akademik gitu. Ya pertama mungkin paham ya memahami ilmu ya bahwa manusia itu punya 8 kecerdasan. Ya mungkin dari yang belum tahu awalnya, misalnya sekarang yang mendengarkan ya sahabat LSPA yang belum tahu bisa tahu, oh pantesan anakku tuh gaulnya ampun deh, organisasinya bagus banget. Bisa jadi kan kadang orang tua gara-gara organisasi nih pelajaran kamu keteter, sebenarnya emang energinya banyak di organisasi gitu ya. Dia tidak ada target di akademik karena memang emosinya ya saat proses taruh di SMA itu nggak ke sana gitu, tapi dia lebih happy di sana. Itu untuk masa depan semuanya kan bagus ya, bagus gitu ya dipakai. Jadi pertama kita paham dulu supaya kitanya nggak kecewa. Alhamdulillah sih sekarang sekolah udah bagus ya, nggak ada ranking gitu kan, karena udah paham dari sekolahnya ya. Tinggal kitanya, kenapa sih nggak ada ranking? Berarti kan ngerti gitu. Jadi semuanya itu tidak terfokus pada nilai-nilai ya di rapot itu sendiri. Kemudian juga pemilihan sekolah. Jadi ketika orang tua paham, anaknya kognitifnya agak tidak besar ya, ada cuma tidak besar. Jadi menyalurkan anak jangan yang ambisius anak-anaknya gitu kan. Misalnya kalau di sekolah itu tuh ini banget tuh pelajarannya, pokok kayaknya jadi target deh gitu kan. Ada sekolah yang memang mengapresiasi prestasi. Oh jadi anak masuk lewat prestasi kan ada. Jadi memang sekolah tuh udah punya untuk meraih unggulan kan dari berbagai sisi tuh ya, akademik ini dan kayak ini SMA 3 Bandung tuh kan unggulan. Sebelahnya kan SMA 5. Betul. Dipisah itu juga beda penerimaan. Yang 3 itu kognitif juara-juara sains A dan seterusnya ya, olimpiade yang sebelah sini bagian tadi seni bakat-bakat itu. Jadi nggak pernah berantem mereka. Betul ya. Jadi begitu. memang itu SMA ya. SMA itu memang dipisahin sekat doang. Saya pernah ke sana juga tuh. Satu pagar mereka tapi nggak pernah berantem. Nah, itu dia Masya Allah. Karena beda karakter anaknya, nggak ada saingan, nggak saling bersaing. Nah itu Masya Allah ya, Alhamdulillah lingkungan fasilitas pendidikan udah luar biasa ya, berkembang dengan baik. Tinggal kita perhatikan ya orang tua itu untuk mengejar semua, jadi tidak fokus kepada, walaupun naluri kita pribadi misalnya masih sih kayak dulu udah nggak ada ranking di rapot tapi masih ngelirik tuh karena guru juga suka ada pertanyaan kan di kelas gimana kan, akademik tuh semua nanya gitu kan masih ngintip, pas anaknya tulisannya di bawah agak gitu kan. Itu bawaan bawaan kita zaman dulu ya, masih ada seperti itu, cuma ya kita tidak tunjukkanlah sama anak kita gitu, seperti itu. Masya Allah ya Umi, luar biasa sahabat Al-Shifa. Jadi 8 kecerdasan ini kita tidak bisa memaksakan semuanya pada anak-anak kita. Kalau misalnya ada salah satu, maka asah terus di situ. Kalau misalnya ternyata memang ada lebih dari satu, maka nanti bisa digali gitu. Yang mana yang lebih disukai oleh anak-anak. Ada kesimpulan akhir barangkali Umi? Ya semangat terus belajar dan banyak bertanya ya, bersinergi dengan para guru ya yang juga mendidik ya tumbuh kembang anak-anak kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Umi atas bincang-bincang yang Masya Allah daging banget ya. Ini harusnya bisa benar-benar jadi inspirasi terutama untuk ayah, bunda, sahabat Al-Shifa semuanya yang masih mencari-cari ini minat dan bakat anaknya apa nih ya di saat ini. Ya tak terasa Umi sudah ada di penghujung program Opsi. Kita mohon pamit undur sahabat Al-Shifa dari podcast kali ini, dan mudah-mudahan sahabat Al-Shifa terinspirasi dari apa yang sudah dibagikan oleh Umi Rifka di Opsi kali ini. Saya Hansa Amira mohon pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.